tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 6 sore yang terjadi di salah satu minimarket di Kota Medan, tepatnya di Jalan Pintu Air 4, Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Jadi rekan-rekan sekalian, video ini mulai viral tanggal 16. Kemudian jajaran Satreskrim Polrestabes Medan mencari informasi terkait kejadian tersebut, khususnya TKP, termasuk tersangka dan anak korban. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2021, orang tua anak korban membuat laporan polisi ke Polrestabes terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh putranya, seorang pelajar umur 17 tahun, inisial FA. Kemudian dari laporan polisi tersebut, rekan-rekan Satreskrim melakukan penyelidikan untuk mengetahui atau mencari tersangka dengan bekal CCTV, kemudian saksi-saksi yang melihat. Kemudian kita mendapatkan informasi terkait dengan identitas pelaku. Kita agak kesulitan, dari tanggal 16 baru bisa kita amankan kemarin ya. Baru kita bisa amankan kemarin karena identitas kendaraan atau nomor kendaraan yang kita dapatkan tidak terdaftar di Samsat. Dan sampai sekarang yang bersangkutan atau yang sudah kita tetapkan jadi tersangka, pelaku ini belum bisa menghadirkan kendaraannya. Kita akan dalami nomor polisi tersebut. Namun dari hasil penyelidikan rekan-rekan Satreskrim, kita bisa dapatkan identitas tersangka, kemudian kita berhasil mengamankan tersangka kemarin yang kebetulan sedang berkumpul dengan rekan-rekannya di salah satu kafe di daerah Johor, Kota Medan. Kemudian tersangka kita jerat dengan pasal 80 ayat 1 Yunto 76C Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling singkat 3 tahun 6 bulan dan denda paling banyak. Itu meminta tersangka untuk meminggirkan mobilnya. Namun yang diterima oleh anak korban adalah penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Keterangan awal yang disampaikan oleh tersangka bahwa yang bersangkutan motifnya adalah karena sakit hati. Sakit hati karena merasa anak korban ini tidak sopan sama dia, kata-katanya. Cukup? Pak, setelah dianiaya itu langsung membuat laporan, Pak? Korban. Membuat laporannya besok harinya. Ini Pak, pelaku ditangkap setelah viral kah atau memang karena berdasarkan laporan itu, Pak? Berdasarkan laporan polisi. Untuk pekerjaan pelaku Pak, ASN atau Swasta. Merupakan kader partai, Pak? Ini, Pak. Kader partai Ya. Merupakan kader partai ya? Kita menangani terkait dengan kasus pidana, kita tidak menangani kasus terkait dengan politik atau partai politik dan lain-lain. Pak, untuk kendaraannya Pak? Ya, sampai sekarang kita masih cari dan kita minta untuk tersangka kooperatif membantu kita menghadirkan kendaraannya. Itu yang di depan bukan Pak? Toilet pusat kooperatif. Oh, barusan dihadirkan kendaraannya. Barusan dihadirkan, diantar sama siapa? Oh, istrinya yang ngantar. Berarti disita Pak? Ya pasti disita. Pastilah. Memang milik tersangka ya Pak? Nah, ini yang sedang kita dalami nanti. Tentang penyuratan surat-suratnya, Pak? Tadi sudah kita sampaikan karena sampai saat ini kita belum menemukan datanya di Samsat. Namun ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi memang mungkin sistemnya error atau belum terinput dan lain-lain. Tapi yang pasti kita menelusuri atau mencari tersangka ini bukan dari plat nomor. Karena dari plat nomor kita tidak menemukan data-datanya di Samsat yang kita cek kemarin. Soal surat-suratnya lengkap, Pak, itu mobilnya, Pak? Nah, kan sudah kita sampaikan. Katanya bisa juga bodong ya Pak? Hah? Bodong. Kan sudah kita sampaikan. Sedang kita cek untuk identitas kendaraannya. Karena
Awal setelah kita cek nomor kendaraan tidak terdaftar, tapi tidak menutup kemungkinan ada sistem yang error dan lain-lain. Nanti silakan langsung tanya sama tersangkanya, kita kasih kesempatan nanti. Boleh Pak. Pak, setelah ditegur oleh korban, pelaku langsung menyerang korban, Pak. Apakah ada indikasi pelaku ini menggunakan dalam faktor alkohol atau yang lain? Sampai saat ini belum ada indikasi, jadi dalam kesadaran penuh. Urinnya udah dicek Pak, lakukan pengecekan. Ya, Urinnya sendiri udah dilakukan pengecekan. masih dicek, nanti hasilnya kita sampaikan. Pak, korban ini sempat berkata kasar nggak sehingga dipukul sama pelaku? Gimana? Si korban sempat nggak pas ngomong berkata kasar sehingga dipukul sama pelaku itu? Menurut pengakuan anak korban bahwa yang bersangkutan hanya meminta untuk kendaraan atau mobil tersangka dipinggirkan karena dia akan keluar motornya. Namun keterangan awal tersangka bahwa si anak korban ini kata-katanya tidak sopan. Meskipun tidak sopan, tapi tetap tersangka ini salah karena menganiaya anak di bawah umur. Kelas berapa itu Bu ya? Kelas 3 SMA Bu? Kelas 3 SMA. Yalah, ceritain sedikit Pak. Pak, hasil visumnya Pak. Hasil visum dokter tidak ditemukan